Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Iksan Wartambunan. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Andalas. Di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan spektroskopi inframerah dalam kimia organik. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan, teknik emisi, dan teknik fluoresensi. Komponen medan listrik yang banyak berperan dalam spektroskopi umumnya hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena transmisi, pemantulan, pembiasan, dan penyerapan. Metode spektroskopi inframerah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum ada. Dan metode ini banyak digunakan karena yang pertama, cepat dan relatif murah. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Yang ketiga, spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas dan oleh karena itu dapat menyajikan sebuah fingerprint atau sidik jari untuk senyawa tersebut. Spektroskopi inframerah biasanya digunakan untuk penelitian dan digunakan dalam industri yang sederhana dengan teknik yang sederhana untuk mengontrol kualitas. Alat spektroskopi inframerah cukup kecil dan mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan kapanpun. Cahaya tampak terdiri dari beberapa range frekuensi elektromagnetik yang berbeda, di mana setiap frekuensinya itu bisa dilihat sebagai warna yang berbeda. Jadi radiasi inframerah ini juga mengandung beberapa range frekuensi, tetapi ada juga yang tidak bisa dilihat oleh mata. Selanjutnya, pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya bagian tengah atau mid infrared, yaitu pada panjang gelombang 2,5 sampai 5 mikrometer. Agar cahaya dapat tampak dilihat oleh mata, ada beberapa alat yang umumnya dapat digunakan, yaitu lampu tungsten dan nance glowers atau biasa disebut dengan glow bars. Kemudian dispersi spektrofotometer ini menggunakan monokromator yang berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang dan banyaknya frekuensi yang melewati senyawa akan diukur sebagai persen transmitan. Selanjutnya, penyebab terjadinya serapan frekuensi inframerah yaitu apabila setiap frekuensi cahaya termasuk inframerah mempunyai energi tertentu melewati senyawa, kemudian senyawa itu menyerap. Itu berarti energi tersebut ditransfer pada senyawa. Besarnya energi yang diserap senyawa akan mempengaruhi kondisi molekul senyawa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa aturan ataupun syarat yang harus dipenuhi dalam menginterpretasikan spektrum. Yang pertama, spektrum itu harus tajam dan jelas serta memiliki intensitas yang tepat. Yang kedua, spektrum tersebut harus berasal dari senyawa yang murni. Yang ketiga, spektrofotometer harus dikalibrasikan sehingga akan menghasilkan pita atau serapan pada bilangan gelombang yang tepat. Yang keempat, metode penyiapan sampel harus dinyatakan. Jika digunakan pelarut, maka jenis pelarut, konsentrasi, dan tabel sel harus diketahui. Suatu kromofor inframerah akan memberikan informasi yang sangat berguna dalam menentukan struktur jika yang pertama, kromofor sebaiknya tidak memberikan serapan pada daerah yang sangat rumit. Itu bisa menyebabkan kesulitan dalam menganalisa suatu senyawa. Yang kedua, kromofor sebaiknya menyerap dengan kuat untuk menghindari keraguan akibat adanya noise. Tetapi pada daerah kosong yang lemah sekalipun akan memberikan informasi yang sangat berguna. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian spektrofotometer inframerah pada senyawa karboksilat asam metanoat. Di sini dapat terlihat beberapa jenis ikatan seperti gugus karbonil, ikatan tunggal karbon oksigen, ikatan oksigen hidrogen, ikatan karbon hidrogen, ikatan tunggal karbon-karbon. Tetapi yang dapat dibahas pada ikatan-ikatan ini yaitu pada ikatan karbon-karbon. Karena ikatan ini mempunyai serapan pada range bilangan gelombang yang sangat besar pada daerah sidik jari, sehingga ikatan ini sangat sukar untuk melakukan interpretasi pada ikatan karbon-karbon dari spektrum inframerah. Kemudian pada ikatan karbon oksigen ini analisa sinyalnya harus dilakukan dengan hati-hati karena ikatan yang lain dalam spektrum asam metanoat sangat mudah diidentifikasi karena serapannya berada di luar daerah sidik jari. Baiklah, yang kedua, pengaplikasian spektrum inframerah pada alkohol etanol. Ikatan OH pada alkohol menyerap pada bilangan gelombang yang lebih besar suatu asam, yaitu antara 3230 sampai
3.550 cm. Absorpsi ini berada pada bilangan gelombang yang lebih besar lagi jika alkohol ini tidak mengandung ikatan hidrogen seperti dalam keadaan gas. Dan yang terakhir adalah penggunaan spektrum inframerah untuk identifikasi hanya bisa digunakan jika kita mempunyai spektrum senyawa pembanding yang diukur pada kondisi yang sama dengan membandingkan daerah sidik jarinya. Setelah pembahasan mengenai perkenalan spektroskopi inframerah dalam kimia organik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi makromolekul. Sel terdiri dari banyak makromolekul yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Makromolekul besar dalam sel dibentuk sebagai penyusun berulang dari satuan struktur dasar yang dinamai monomer. Dan monomer ini dirangkai bersama untuk kemudian membentuk suatu polimer melalui proses yang dikenal sebagai sintesis kondensasi. Sedangkan makromolekul yang dibentuk disebut dengan polimer. Selanjutnya makromolekul dibagi atas 3, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kita mulai dari pembahasan mengenai karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat itu adalah jenis senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan sumber makanan dan energi yang penting bagi manusia dan juga hewan. Karbohidrat juga dihasilkan oleh tumbuhan hijau pada proses fotosintesis. Karbohidrat tersusun menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang karbohidrat sederhana terlebih dahulu, di mana karbohidrat sederhana ini sangat mudah dikenali melalui rumus empirisnya, karena perbandingan antara atom karbon, hidrogen, dan oksigennya yaitu 1:2:1. Contohnya adalah triosa C3H6 dan O-nya 3, atau pentosa C5H5O10. Berdasarkan jumlah molekulnya, karbohidrat sederhana dibagi menjadi monosakarida dan polisakarida. Monosakarida atau gula sederhana adalah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat diurai atau dihidrolisis lagi menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Contohnya itu fruktosa, glukosa, dan salaktosa. Selanjutnya disakarida. Disakarida terdiri dari 2 buah monosakarida yang terikat melalui sintesis dehidrasi yang membentuk suatu rantai. Ketika disakarida terbentuk, maka air akan dihilangkan sehingga proses pembentukannya disebut sintesis dehidrasi. Contohnya itu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Polisakarida merupakan molekul-molekul gula yang terikat pada rantai yang sangat panjang yang diikat secara bersama-sama. Di antara polisakarida yang paling terkenal adalah selulosa. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 unit gula. Contohnya fruktosa, glukosa, dan salaktosa. Kemudian disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat sederhana yang terdiri atas 2 unit gula. Contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian oligosakarida, di mana oligosakarida ini merupakan karbohidrat sederhana yang memiliki 3-10 unit gula. Contohnya rafinosa dan stakiosa. Selanjutnya kita membahas tentang karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks ini lebih sering dikenal sebagai polisakarida yang terdiri dari ratusan sampai ribuan unit gula. Banyak dan juga sangat penting, diantaranya sebagai komponen utama penyusun membran sel, kemudian sebagai sumber energi utama, kemudian membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa, kemudian membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa, dan masih banyak lagi. Bahas tentang karbohidrat, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Protein adalah polimer alam yang tersusun dari monomer yang biasa kita sebut dengan asam amino melalui ikatan peptida. Protein terdiri atas unsur kimia karbon, hidrogen, oksigen, dan natrium. Kemudian protein juga terbagi atas 2 macam, yaitu berdasarkan komponen penyusun dan bentuk molekulnya. Berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu protein sederhana dan juga protein kompleks. Di mana protein sederhana ini yaitu protein yang terdiri dari asam amino. Kemudian protein kompleks ini protein yang terdiri dari rantai polipeptida yang terikat pada rantai kimia lainnya. Kemudian protein yang dibagi berdasarkan bentuk molekulnya, yaitu globular, di mana globular ini adalah ikatan peptida
yang terlipat rapat berbentuk bulat padat. Kemudian yang kedua adalah fibrosa, yaitu ikatan peptida yang tidak terlipat. Telah dikenal 20 jenis asam amino yang biasanya terdapat dalam protein. Semua asam amino sekurang-kurangnya terdiri atas gugus amino atau NH2 dan gugus karboksil atau COH. Masing-masing asam amino mempunyai gugus R yang berbeda-beda. Dalam hal ini, komposisi kimia dari gugus R yang khas menentukan sifat asam amino seperti reaktivitas, muatan ion, dan hidrofibitas relatif atau sifat ketidak masukannya terhadap air. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi protein dan juga tak kalah penting seperti pembentukan hormon, menyimbangkan pH dalam tubuh, pembentukan antibodi, pembentukan enzim, dan masih banyak lagi. Kita membahas tentang protein dan juga karbohidrat. Selanjutnya kita membahas tentang lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur kimia karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Di mana di dalam lemak ini terdiri dari beberapa jenis. Yang terpenting adalah asam lemak, fosfolipid, dan juga steroid. Asam lemak merupakan rantai karbon yang panjang yang memiliki gugus karboksil. Jika terdapat rantai karbon yang memiliki banyak ikatan hidrogen, maka disebut dengan asam lemak jenuh. Sedangkan jika dia disebut dengan asam lemak tidak jenuh apabila atom-atom karbonnya memiliki ikatan rangkap yang lebih dari satu. Dan ada steroid dan juga fosfolipid. Steroid merupakan senyawa turunan lipid yang tidak terhidrolisis. Steroid berfungsi sebagai hormon, dan kemudian ada fosfolipid yang merupakan jenis lemak majemuk. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang perkenalan inframerah dalam kimia organik dan juga tentang makromolekul. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya mohon maaf, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.